Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang ya Pak. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan membaca Alhamdulillah. Kita ulang lagi. Bersyukur kita kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salat dan salam kita doakan kepada Rasulullah dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Yang kita hormati pengurus masjid, yang kita hormati guru-guru kita, ada Pak Is, ada Pak Haji, ada April, ada Ustadz Hilal, ada Dr. Sudarman, ada juga Bapak Ustadz Herman Tanjung. Mohon izin ya Pak, nanti kalau tersalah nanti mohon diluruskan. Ibu-ibu yang sambil menyanduk menu pagi ini, tolong dengarkan Ibu. Ya Bu, Bu Mary. Nah, sambil menyanduk ya hidangan. Sengaja ambo tagak hariku biar nak lama-lama. Kalau duduk kan lama. Gitu. Pada hari ini kita dibebani oleh pengurus dengan hadis ke-7 dari hadis Arba'in yang bercerita tentang ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Hadis yang dibahas pada pagi ini adalah hadis an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi Rasulullah qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita perjelas. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Hadis ini diterima dari Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah kok gala Pak? Gala. Contohnya Pak Dalil, Pak Is misalnya, Abu Hanif, Abu Nazif, atau Pak Haji, Abu Ruyuf gitu. Yang namanya adalah Tamim bin Aus. Dia bercerita tentang Rasulullah pernah berkata, ad-dinu nasihah, kata beliau. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kulna liman? Bagi siapakah agama itu nasihat? Qala, Rasulullah berkata lagi, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, bagi para pemimpin orang yang Islam, wa ammatihim, dan juga rakyat atau umat Islam itu sendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ad-dinu nasihah. Din itu sering kita padankan dalam bahasa Indonesia itu dengan agama. Kita ulang, kata din sering dan memang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan agama. Tetapi yakin bahwa kata agama dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili makna din.
dalam kata Islam, kata bahasa Arab itu. Karena berbeda. Yang satu agama itu kan, kata agama kan dari bahasa Sanskerta. Agama itu tidak, agama itu kacau, tidak kacau. Tidak bisa, tidak sama. Tetapi karena barangkali tidak ada padanan kata lain yang mirip atau sama dengan itu, maka diterjemahkanlah din dengan agama. Kata din itu sering kita dengar, kita baca di Al-Quran. Misalnya nih, dalam surat yang paling pendek, dalam juz 30. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ada din di belakangnya. Ara'aital ladzi, tahukah kalian, yukadzibu, orang yang mendustakan ad-din, agama itu, kata Allah. Atau lagi dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum, bagimu agamamu, waliya din, bagiku agamaku. Ada juga kata din di sana. Kemudian ada lagi dalam ayat yang lain, dalam ayat surah Al-Fatihah, maliki yaumiddin, Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Ada din di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, din berarti nasihat, din berarti petunjuk. Kalau begitu, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah petunjuk. Bapak Ibu semuanya, setiap agama menjadi nasihat bagi umatnya. Kita ulang, setiap agama menjadi nasihat bagi umatnya. Agama apa saja. Tetapi bermasalahnya adalah, apakah nasihat-nasihat agama lain itu mampu menjadikan, mengantarkan atau memberi petunjuk kepada sebuah kebenaran yang sebenarnya. Ustaz Firman, tolong pos bisa tidak? Di pos sedikit. Tolong di pos bisa tidak? Tolong di pos, Pak. Tekan oleh Allah. Belum lagi lah. Udah. Agama yang dimaksud dalam hadis tadi adalah ad-dinu nasihat, adalah Islam. Tolong, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, agama itu petunjuk. Yang dimaksud adalah agama Islam. Agama Islam itulah yang diwasiatkan oleh Ibrahim dan Yakub kepada anak-anaknya. Allah katakan, Allah ceritakan tentang Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim. Wa wassa Ibrahimu banihi wa Yakub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub telah berwasiat kepada anak-anaknya. Ya bani, hai anak-anakku, kata Yakub, kata Ibrahim, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan bagi kalian agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati dulu, jangan kalian meninggal dulu, illa wa antum muslimun, kecuali setelah menjadi orang Islam yang sebenarnya. Dalam ayat ini Allah katakan bahwa yang dimaksud dengan ad-dinun nasihat, agama nasihat itu adalah Islam, tidak agama yang lain. Ayat yang terakhir turun, surat Al-Maidah ayat 3, Allah katakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinukum. Kata Allah, pada hari ini sudah aku sempurnakan agamamu. Yang agama yang disempurnakan kata Allah itu adalah Islam, tidak agama lain. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Apa nikmat Allah itu? Agama Islam ini.
Di akhir ayat Allah katakan, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai, aku sukai bagi kalian Islam ini sebagai sebuah agama yang benar. Hadirin yang berbahagia, kita menyimpang sedikit ketika ayat ini diturunkan oleh Allah ketika di wukuf padang Arafah, turun ayat ini. Rasul katakan kepada para umat Islam, al-yauma akmaltu lakum dinukum, serta pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu ni'mati alaikum, setelah aku sempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku relakan ridhoi Islam sebagai agamamu. Sebagian orang, Pak, ibu-ibu berteriak, alhamdulillah, ore Islam telah sempurna, agama kita sudah lengkap. Tiap orang bergembira, tetapi ada sebuah pojok lain, di sisi lain umat Islam menangis. Kenapa menangis? Bahwa turunnya ayat itu sebagai pertanda bahwa umur Rasulullah sudah dekat. Orang menangis. Kembali kita bahwa din yang dimaksud pada ayat itu adalah agama Islam. Allah jamin pada ayat yang lain. Allah katakan, inna dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah jamin itu. Dalam ayat ini Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima, kata Allah. Kembali kita, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, yang dimaksud adalah agama Islam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kulna, kami berkata, liman, untuk siapakah Islam itu, agama itu sebagai nasihat? Lillahi, untuk Allah. Apakah untuk Allah? Bukan. Maksudnya adalah agama itu petunjuk untuk mengenal Allah. Agama Islam itu petunjuk untuk menyembah Allah. Allah katakan dalam surat, maaf saya lupa ayatnya, surat Toha, Allah katakan, innani anallahu, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimus sholata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Allah kasih nasihat, Allah terangkan itu bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Innani anallah, kata Allah, aku ada Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang patut diibadahi illa ana, kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimus sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Allah pastikan itu. Artinya apa? Ayat ini membantah ketuhanan agama-agama lain. Sebelum Islam itu datang, di antara agama yang orang anut di zaman di Arab Saudi, di Jazirah Arab adalah agama penyembah berhala. Menggantungkan 360 patung di Ka'bah. Atau agama Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Ayat ini membantah bahwa Tuhan-Tuhan yang dituhankan, yang didewakan, yang dibesarkan oleh orang lain itu adalah batal. La ilaha illa ana, kata Allah,
tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Hadir berbahagia. Jam 5 kurang 5 Pak. Sampai jam berapa Pak? Allah sudah beri. Kalau berhenti balik. Kenapa ya? Kalau sudah berhenti balik 5 menit lagi. Ya, sampai jam 6 pas. Tanggung. Lanjut. Nasihat untuk memahami Allah itu Bapak Ibu semuanya sebenarnya sudah ada dalam ayat yang sering-sering kita baca. Minimal 7 kali sehari sebelum kita baca ayat itu. Apa itu? Al-Fatihah. Di sana sudah ada diterangkan Allah tentang keilahan Allah itu, tentang ketuhanan Allah itu sudah ada di sana semuanya. Bismillah, dengan nama Allah. Siapakah Allah itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diciptakannya makhluknya, dikasihnya makanan, dikasihnya rezeki. Tapi di antara semua yang ada itu Allah ada yang Allah sayangi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Belum paham juga tentang ayat itu, tentang siapa Allah tuh. Ada ayat selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapakah Allah itu? Rabbu. Siapakah Rabbu itu? Rabbu itu pencipta. Setelah diciptakannya, diaturnya dan diurusnya alam ini. Pencipta, diatur dan diurus semua alam yang sudah diciptakan ini. Belum paham juga lagi Ar-Rahmanir Rahim. Itulah Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang maha pengasih lagi maha penyayang itu, kata Allah. Belum paham juga lagi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah sudah ciptakan, Allah sudah kasih rezeki, Allah sudah hidupkan, dan Allah janjikan nanti akan ada hari kiamat. Kata Allah, iyyaka na'budu, berbaktilah kepadanya, sembahlah Dia dan minta tolonglah kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim. Berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk agar kita diberi hidayah oleh Allah. Hadir berbahagia, kita lompat saja yang kedua, wali kita bihi, bahwa agama itu nasihat untuk kitabnya. Bapak Ibu semuanya, kitab yang Allah janjikan terpelihara keasliannya hanya Al-Quran. Tidak ada kitab lain. Saya sering mendengar di YouTube itu dialog antar agama. Di antara tokoh-tokoh Islam itu rata-rata para pendeta masuk Islam dan juga tokoh-tokoh Islam yang sudah paham tentang kitab agama lain itu, terutama Nasrani, diperdebatkan itu dengan para pendeta dan semuanya. Di sana terungkap banyak bahwa, maaf Ustaz, terungkap bahwa banyak ayat-ayat yang terjemahan Indonesia itu berbeda dengan kitab aslinya yang berbahasa Inggris, bahasa Yunani. Kesimpulannya bahwa tidak terpelihara. Tetapi Al-Quran ini Allah jamin keterpeliharaannya. Allah katakan, inna nahnu nazzalna zikra, telah kami turunkan al-zikra, Al-Quran itu, wa inna nahnu lahafizun, dan kamilah yang memelihara, menjaganya sampai hari kiamat. Terbukti sekarang. Bagaimana terbuktinya? Al-Quran itu satu di seluruh dunia, sama isinya semuanya, tetapi yang lain berbeda antar negara dengan yang lainnya. Bukti terpeliharanya Al-Quran adalah bahwa gampang dihafal. Dalam surah Al-Qamar ayat berapa? Ada 4 ayat di sana Allah katakan sama ayatnya. Allah katakan, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri.
Ini nih motivasi untuk kita semua nih. Kita ulang. Laqad yassarnal Qur'ana lizikri, kata Allah. Sesungguhnya sudah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Fahal min mudzakir. Kenapa tidak mau menghafalnya? Siapakah yang mau menghafalnya? Ini motivasi bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Ustaz, umambolah 75 tahun Ustaz, masih bisakah untuk menghafal Al-Quran? 1 semester yang lalu murid saya lapor, Pak. Ketika kami wisuda Quran, katanya, Bi, namanya Aisyah, Bi, kemarin Aisyah Bi wisuda 3 juz katanya. Bersama Aisyah itu ada nenek-nenek Bi umur 80 tahun wisuda 2 juz. Termotivasi enggak kita? Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran itu gampang untuk dihafal. Fahal min mudzakir. Siapakah yang mau menghafalnya? Kata Allah. Yang menghafal Al-Quran Bapak Ibu, insya Allah terbebas dari penyakit yang namanya pikun. Lanjut, kita lompat saja. Bahwa agama itu nasihat nih untuk pemimpin kaum muslimin. Kita lompat saja, Bapak Ibu semuanya, bahwa tahun 2024 sudah dekat. Banyak orang tersenyum sekarang di jalanan untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Hati-hatilah untuk memilih seorang pemimpin. Allah katakan sering dibaca-baca oleh Pak Is ini. Pak Is dalam Imam, wal mu'minuna wal mu'minati, orang beriman laki-laki dan perempuan itu ba'duhum awliya'u ba', sebagian mereka menjadi pemimpin bagi yang lain. Artinya apa? Bahwa yang dipilih menjadi pemimpin adalah orang Islam dan beriman. Indikatornya apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh pada kebaikan, melarang dari keburukan. Wa yuqimus sholata, mendirikan salat, membayar zakat, dan sebagai banyak ayat lain yang mengatakan tentang itu, bahwa yang dipilih untuk tahun 2024 adalah orang-orang Islam yang memberdayakan Islam, mendirikan salat dan membayar zakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena Bu Mary juga sudah tidak sabar. Bu Mary, salah jangan saya mohon maaf. Nanti kalau salah nanti mohon kritikan dari jemaah semuanya. Kita akhiri baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah, ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri, anta imamul hadra sultanuhul ghaibi, anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. أيها النبي الله والكوكب الدري الله، يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. فإني عبد حملي ثقيل، فإني عبد حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال، ولي الذنوب مثل الرمال. يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله، يا أيها النبي الله